semuanya, perkenalkan nama aku Amelina Azizah dengan NPM 25130240076. Di sini saya dari program studi pendidikan biologi angkatan 2025 kelas B dan dari Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya yang dari buku Manajemen Administrasi Laboratorium Pendidikan. Baik, di sini saya menggunakan tipe soal dan jawaban. Baik, yang pertama di bab 1, soalnya apa yang dimaksud dengan laboratorium dan apa fungsi utama dalam kegiatan pendidikan atau penelitian. Jadi, laboratorium merupakan unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan atau penelitian berupa ruangan tertutup ataupun terbuka, lalu berfungsi sebagai wadah untuk membuktikan teori secara empiris dan melalui praktikum, eksperimen, dan juga mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan di bawah pengawasan instruktur atau peneliti. Baik, selanjutnya yaitu nomor 2, mengapa administrasi laboratorium penting dalam pembelajaran biologi. Administrasi laboratorium itu sangat penting karena dapat mengatur kegiatan praktikum seperti meminimalisir kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan praktikum, lalu memastikan efisiensi anggaran dalam penggunaan alat bahan habis pakai, dan juga menjaga agar alat-alat laboratorium itu siap dipakai dalam ketika ingin melakukan praktikum. Baik, selanjutnya yang ketiga, apa saja komponen penting dalam manajemen laboratorium? Komponen yang penting dalam laboratorium itu yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini mencakup seperti laboran, teknisi, dan juga kepala laboratorium. Lalu yang kedua itu sarana dan prasarana seperti gedung yang dipakai untuk praktikum. Lalu yang ketiga itu inventaris alat dan bahan, dan juga serta sistem administrasi yang mencakup seperti SOP, jadwal penggunaan hingga pendataan stok bahan dan alat secara digital ataupun manual. Baik, selanjutnya yang keempat, mengapa keselamatan kerja menjadi hal penting dalam kegiatan laboratorium? Kalau keselamatan kerja menurut saya penting karena kan di laboratorium kan langsung bersentuhan dengan bahan kimia seperti korosif, zat beracun, alat gelas yang mudah pecah, ataupun peralatan pemanas atau listrik. Tanpa adanya panduan keselamatan kerja, ini tuh membuat bisa berakibat fatal bagi laboran ataupun yang beraktivitas di lingkungan laboratorium tersebut. Baik, selanjutnya bab 2, yang pertama, berdasarkan konsep administrasi laboratorium, apa saja cakupan kegiatan yang harus dikelola untuk memastikan kelancaran pembelajaran penelitian. Administrasi laboratorium itu mencakup kegiatan yang pertama yaitu perorganisasian, yang kedua perencanaan, ketiga pengendalian, dan yang keempat yaitu evaluasi dalam kegiatan pengelolaan sumber daya, alat bahan, serta keselamatan kerja. Baik, selanjutnya yang kedua, sebutkan 3 aspek penting dalam administrasi laboratorium biologi dan jelaskan mengapa pengelolaan sumber daya harus dilakukan dengan bijaksana.
Aspek pentingnya meliputi yang pertama pengelolaan sumber daya seperti alat, bahan, dan juga tenaga kerja. Lalu selanjutnya aspek pentingnya yaitu waktu dan juga kegiatan. Sumber daya ini harus dikelola dengan bijaksana karena laboratorium kan sering banget nih kekurangan ruangan, alat. Jadi dengan adanya pengelolaan yang tepat itu jadi mengurangi hambatan dalam kegiatan praktikum dan juga mengurangi pemborosan biaya operasional. Baik, selanjutnya yang ketiga, bagaimana pembagian peran antar dosen, laboran, dan mahasiswa dalam menciptakan atmosfer laboratorium yang efektif. Baik, yang pertama yaitu laboran. Laboran itu bertanggung jawab untuk memastikan peralatan dan bahan itu apakah sudah baik dan siap untuk digunakan saat praktikum. Lalu yang kedua yaitu dosen ini bertugas untuk mengawasi berjalannya praktikum serta memastikan prosedur eksperimen itu sudah dipahami atau belum. Lalu selanjutnya yaitu mahasiswa dan mahasiswa sendiri itu bertugas untuk menjalankan kegiatan praktikum atau kegiatan praktikum sesuai prosedur yang ditetapkan. Nah, dari pembagian tugas ini itu tuh bisa meningkatkan efisiensi operasional dalam kegiatan di dalam laboratorium. Baik, selanjutnya yang keempat, mengapa prinsip keterbukaan atau transparansi sangat diperlukan dalam pengelolaan anggaran dan komunikasi di laboratorium. Baik, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan komunikasi itu penting. Kenapa sih? Karena agar penggunaan dana dan juga pembagian tugas itu jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga selain itu, keterbukaan juga membantu membangun kepercayaan dan dapat menghindari kesalahpahaman antara pengelola laboratorium. Baik, selanjutnya yang ke bab 3. Yang pertama, mengapa inventarisasi sarana dan prasarana laboratorium itu perlu dilakukan? Penting dilakukan karena untuk mendata, mengawasi, dan juga memastikan seluruh alat dan bahan itu sudah siap dan dalam kondisi baik, lengkap, dan aman. Dalam kegiatan ini juga itu memerlukan untuk mempermudah manajemen dan perencanaan pemeliharaan dan mencegah kehilangan atau kerusakan serta menunjang kelancaran praktikum. Baik, selanjutnya yaitu nomor 2, apa tujuan pokok dan alat dan bahan di laboratorium? Tujuannya yaitu untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien, lalu meminimalisir risiko kecelakaan bagi praktik dan juga penelitian. Baik, selanjutnya yang ketiga, mengapa pendataan kondisi ruangan dan fasilitas laboratorium perlu dilakukan secara berkala? Itu penting karena untuk menjamin keamanan, keakuratan hasil penelitian dan efisiensi operasional serta kepatuhan terhadap standar keselamatan. Lalu kan di laboratorium itu kan ada laboratorium itu lingkungan yang resiko kerjanya lebih tinggi ya, karena dengan adanya peralatan yang presisi, sehingga dengan
pemantauan yang rutin itu sangat dibutuhkan sekali. Baik, selanjutnya yang keempat, apa manfaat pemantauan inventaris secara rutin? Yaitu untuk memastikan alat dan bahan itu tersedia, terawat, dan juga meminimalkan adanya kerusakan dan juga kehilangan pada alat dan bahan tersebut. Baik, selanjutnya bab 4. Yang pertama, mengapa perencanaan pengadaan alat dan bahan itu penting dalam manajemen laboratorium? Pengadaan alat dan bahan itu penting karena agar kebutuhan alat dan bahan itu dapat selalu terpenuhi sesuai kebutuhan praktikum serta menghindari pemborosan seperti pembelian alat atau bahan yang belum tentu dipakai atau diperlukan. Baik, selanjutnya yang kedua, apa saja faktor yang dipertimbangkan dalam memilih pemasok alat dan bahan? Faktor yang dipertimbangkan yaitu yang pertama, kualitas barang. Kualitas barang itu seperti kayak apakah barangnya ini layak dipakai atau expirednya itu masih lama atau tidak gitu. Lalu harganya itu mungkin bisa dilihat atau masih terjangkau atau tidak gitu. Lalu kemampuan pengiriman dan juga reputasi pemasoknya. Baik, selanjutnya yang ketiga, apa tujuan pengelolaan inventaris bahan dan alat? Tujuannya itu untuk memastikan apakah alat dan bahan itu siap digunakan atau ada bahannya gitu. Lalu untuk mengontrol penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu bab kelima, mengapa kalibrasi alat laboratorium itu perlu dilakukan secara berkala? Perlu dilakukan karena agar alat ukur yang ada di laboratorium itu hasilnya itu tetap akurat, ini tetap terawat, dan juga hasil pengukuran itu dapat dipercaya sehingga ketika praktikum itu hasil praktikumnya, hasil pengukuran itu benar-benar valid karena dengan adanya pengecekan kalibrasi alat laboratorium itu secara berkala. Baik, selanjutnya yang kedua, apa perbedaan pemeliharaan preventif dan korektif pada alat laboratorium? Baik, kalau preventif sendiri yaitu kegiatan untuk mencegah kerusakan pada alat di laboratorium. Sedangkan kalau korektif itu kegiatannya itu dilakukan setelah ada kerusakan atau alat itu mengalami kerusakan. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, mengapa pemusnahan bahan berbahaya harus mengikuti prosedur khusus? Itu penting ya, termasuk penting karena kan limbah laboratorium itu kan seharusnya bahan kimia ya, bahan berbahaya itu bahan kimia. Nah, bahan kimia itu kan ketika kena di manusia, bahan berbahaya kimia itu kan ketika kena manusia kan dapat kita bisa sakit atau bisa juga jadi cacat permanen, dan juga ketika mencemari lingkungan itu bisa buat ekosistem lingkungan tersebut itu jadi rusak. Jadi ketika ingin membuang atau memusnahkan
bahan berbahaya yang dari laboratorium itu harus sesuai dengan prosedur karena agar tidak terkena manusia ataupun tidak mencemari lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya bab ke-6 yang pertama, mengapa manajemen penjaluran penting dalam kegiatan laboratorium? Penting agar penggunaan dan fasilitas laboratorium itu dapat diatur dengan baik dan tidak mengalami benturan jadwal praktikum. Maksudnya di sini adalah contohnya nih, misal kelas A dan B akan praktikum. Ketika tidak ada manajemen penjadwalan itu kan jadi bentrokan antara praktikum kelas A dan juga kelas B, dan itu jadi tidak efisien. Baik, selanjutnya yang nomor 2, prosedur peminjaman alat laboratorium, yaitu untuk mengontrol penggunaan alat serta mencegah kerusakan dan kehilangan pada alat yang dipinjamkan. Jadi kalau misalnya ada yang meminjam alat laboratorium, kalau tidak sesuai dengan prosedur peminjaman alat bahan, kan jadi kita nggak tahu nih siapa yang meminjam, siapa yang mengembalikan, dan siapa yang menghilangkan. Baik, selanjutnya yang ketiga, apa fungsi monitoring dan evaluasi aktivitas laboratorium? Fungsinya yaitu untuk mengetahui tingkat penggunaan fasilitas serta peningkatan efisiensi pengelolaan laboratorium. Baik, selanjutnya bab 7, bab terakhir. Yang pertama, apa fungsi dokumentasi dan laboran dalam kegiatan laboratorium? Yaitu fungsinya untuk mencatat kegiatan laboratorium sebagai bahan evaluasi nanti, dan juga perencanaan lalu pertanggungjawaban. Baik, selanjutnya yang kedua, mengapa limbah laboratorium harus dipisahkan berdasarkan jenisnya? Bertujuan agar mencegah reaksi berbahaya antara limbah atau antara bahan zat-zat kimia, serta mempermudah proses pengolahan dan juga pembuangan pada limbah-limbah bahan kimia tersebut. Yang terakhir, yang ketiga, mengapa pengolahan limbah laboratorium harus mengikuti regulasi pemerintah? Mengapa sih? Yaitu jawabannya agar menjaga keselamatan lingkungan sekitar dan memastikan kegiatan laboratorium itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke guys, cukup penjelasan singkat dari aku tentang manajemen administrasi laboratorium pendidikan. Oke, terima kasih sudah nonton. See you next time.